Pada video ini, kami akan membuat konfigurasi VLAN dan inter-VLAN routing menggunakan metode router or stick. Sesuai studi kasus, sekolah SMK sedang membangun ruang guru dan ruang lab komputer baru. Kalian diminta untuk membuat infrastruktur jaringan. Perangkat yang digunakan adalah satu router Cisco 2911, satu switch Cisco 2960, dan 4 buah PC. Jadi, langkah yang pertama adalah menambahkan seluruh perangkat ke area kerja pakai Treasure. Kami akan menambahkan satu router, satu switch, dan 4 komputer yang nantinya akan dibagi ke dalam 2 VLAN yang berbeda. Setelah seluruh perangkat berhasil ditambahkan ke Cisco pakai Treasure, langkah selanjutnya adalah melakukan pengkabelan atau koneksi antar perangkat. Untuk menghubungkan komputer ke switch, kami menggunakan kabel strike karena perangkat yang dihubungkan merupakan perangkat yang berbeda jenis, yaitu PC dan switch. Pertama, kami menghubungkan PC 1 melalui port pas Ethernet 0 menuju port pas Ethernet 0/1 pada switch Cisco 2960. Kemudian, kami menghubungkan PC 2 melalui port pas Ethernet 0 menuju port pas Ethernet 0/2 pada switch. Selanjutnya, PC 3. Kami hubungkan ke port pas Ethernet 0/11 pada switch menggunakan kabel strike. Dan PC 4, kami hubungkan ke port pas Ethernet 0/12 pada switch menggunakan jenis kabel yang sama. Setelah seluruh komputer terhubung ke switch, kami melanjutkan koneksi antar switch dan router. Untuk koneksi ini, kami juga menggunakan kabel strike karena perangkat yang dihubungkan adalah switch dan router. Kami menghubungkan port Gigabit Ethernet 0/0 pada router Cisco 2911 ke port Gigabit Ethernet 0/1 pada switch Cisco 2960. Koneksi ini nantinya akan digunakan sebagai jalur terang yang membawa lalu lintas dari beberapa VLAN menuju router agar komunikasi antar VLAN dapat dilakukan menggunakan metode router on a stick. Setelah semua kabel terpasang, kami memastikan indikator lampu pada setiap port berwarna hijau yang menandakan bahwa koneksi fisik antar perangkat telah berhasil dan siap untuk konfigurasi pada tahap berikutnya. Setelah seluruh perangkat berhasil terhubung melalui kabel, langkah berikutnya adalah memberikan alamat IP pada masing-masing komputer sesuai dengan table addressing yang telah ditentukan pada soal. Alamat IP ini berfungsi sebagai identitas setiap perangkat di dalam jaringan sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi. Yang pertama, saya akan mengkonfigurasi PC 1. Saya membuka PC 1, kemudian masuk ke menu desktop dan memilih IP configuration. Pada PC 1, saya mengisi IP address yaitu 172.16.10.10 dengan subnet max 255.255.255.0. Selanjutnya, default gateway saya isi dengan 172.16.10.1 yang nantinya merupakan alamat gateway untuk VLAN 10. Berikutnya saya membuka PC 2 dan masuk ke menu IP configuration. Pada PC 2, saya mengisi IP address 172.16.10.11 dengan subnet max 255.255.255.0 dan default gateway 172.16.10.1. Dapat kita lihat bahwa PC 1 dan PC 2 berada pada jaringan yang sama, yaitu jaringan 172.16.10.0 /24 sehingga nantinya keduanya akan ditempatkan pada VLAN 10 atau lab komputer. Selanjutnya saya melakukan konfigurasi pada PC 3. Saya membuka menu desktop, kemudian memilih IP configuration pada PC 3. Saya mengisi IP address 172.16.20.10 dengan subnet max 255.255.255.0
dan default gateway 172.16.20.1. Kemudian saya melanjutkan konfigurasi pada PC 4. Pada PC 4 saya mengisi IP address 172.16.20.11 dengan subnet max 255.255.255.0 dan default gateway 172.16.20.1. PC 3 dan PC 4 menggunakan 172.16.20.0 /24 yang nantinya akan ditempatkan pada VLAN 20 atau ruang guru. Setelah seluruh alamat IP berhasil dikonfigurasi, saya melakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan IP address, subnet max maupun default gateway. Dengan selesainya konfigurasi IP address ini, setiap komputer telah memiliki identitas jaringan masing-masing dan siap untuk digunakan pada proses konfigurasi VLAN serta komunikasi antar jaringan pada tahap berikutnya. Setelah itu, saya membuat 2 buah VLAN pada switch. VLAN 10 diberi nama lab komputer dan VLAN 20 diberi nama ruang guru sesuai instruksi studi kasus. Selanjutnya, saya mengelompokkan port-port switch ke VLAN masing-masing menggunakan perintah interface range agar konfigurasi menjadi lebih cepat dan efisien. Port flash Ethernet 0/1 sampai 0/10 dimasukkan ke VLAN 10. Sedangkan port flash Ethernet 0/11 sampai 0/20 dimasukkan ke VLAN 20. Gigabit Ethernet 0/1 yang terhubung ke router kemudian saya ubah menjadi mode terang. Terang digunakan untuk membawa beberapa VLAN sekaligus menuju router. Berikutnya, saya masuk ke router dan mengaktifkan interface Gigabit Ethernet yang terhubung ke switch. Kemudian, saya membuat sub-interface untuk VLAN 10. Saya menggunakan encapsulation .1key 10 dan memberikan alamat IP 172.16.10.1 sebagai gateway VLAN 10. Selanjutnya, saya membuat sub-interface VLAN 20 menggunakan encapsulation .1key 20 dan memberikan alamat IP 172.16.20.1 sebagai gateway VLAN 20. Untuk memastikan konfigurasi berhasil, saya menjalankan perintah show VLAN brief. Terlihat bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 telah terbentuk beserta port-port yang tergabung di dalamnya. Saya juga melakukan pengecekan terang untuk memastikan bahwa koneksi antara switch dan router sudah berjalan dalam mode terang. Pengujian pertama adalah ping sesama VLAN. PC 1 melakukan ping ke PC 2 yang berada pada VLAN 10. Jika replay berhasil diterima, berarti komunikasi dalam VLAN yang sama sudah berjalan dengan baik. Terakhir, saya menjalankan perintah show MAC address table untuk melihat MAC address yang telah terdeteksi masing-masing port switch. Hal ini digunakan sebagai verifikasi bahwa seluruh perangkat telah terhubung dan dikenali oleh switch.